Lagi dan lagi pemirsa, sebuah kelompok berani mengubah lambang negara hingga mencetak uang sendiri. Ya, kali ini kandang Wesi Tunggal Rahayu yang menggegerkan 4 kabupaten di Jawa Barat. Siapakah sosok di balik perkumpulan ini? Berikut selengkapnya dalam jejak kasus tipu daya Tunggal Rahayu. Ini adalah Sutarman, pria yang berada di balik organisasi masyarakat bernama Kandang Wesi Tunggal Rahayu. Sutarman memiliki nama lain, Mr. Profesor Insinyur Cakraningrat atau Wijayanata Kusumanagara. Sutarman menjelaskan bahwa Tunggal Rahayu sudah ada sejak Januari 2018 yang memiliki peran sebagai penjaga keutuhan bangsa. Saya pokok pertama tugas itu selaku pimpinan pusat Anvera 34 provinsi. Tugas pokok. Yang kedua sebagai konsorsium induk. Tapi bukan kerajaan-kerajaan, bukan? Bukan. Anvera itu adalah perintisan sebelum NKRI itu adalah Anvera. Perintisan asal-usul daripada tadi Swiss Panjapa itu yang ada di Garut itu Swiss Panjapa. Ini ada kesalahpahaman besar-besaran. Kalau bidang satu tadi kembali daripada satu menyatukan silsilah anak bangsa supaya bisa sejajar searah sesuai dasar fondasi demi menuju ketuhanan bangsa, negara dan agama. Satu. Yang kedua di bidang tatanan takdim wa takrim kepada para pejuang, kepada orang-orang tua yang telah menjalankan roda kehidupan sampai sekarang kita ini kan itu. Yang ketiga membentuk jati diri yang sesungguhnya itu program. Meski telah menyandang gelar profesor, Sutarman ternyata menghabiskan waktu belajarnya di alam terbuka, bukan di universitas. Di mana Pak sekolah? Universitas? Sekolahnya di alam aja. Oh di alam? Ya. Bukan di universitas? Bukan. Jadi dikasih gelarnya oleh siapa Pak? Dari ini yang memegang ini, amanat ini tadi, wasiat dan amanat ini. Siapa Pak? Itu pendiri NKRI, perintis NKRI. Siapa namanya Pak? Termasuk Bung Karno, termasuk lagi Pak Hatta, termasuk banyak lah. Nama Kandang Wesi Tunggal Rahayu muncul ke permukaan setelah uang khusus milik ormas itu tersebar luas dan geger di 4 kabupaten di Jawa Barat. Seperti inilah bentuk dan warna uang Tunggal Rahayu yang sekilas seperti keluaran Tempo dulu. Namun, jika dilihat dengan seksama, uang pecahan 20.000, 10.000, 5.000, dan 1.000 ini jelas palsu. Karena orang yang berada di dalam uang tersebut bukanlah tokoh nasional seperti yang tertera pada uang resmi di negara kita. Tak hanya uang palsu, ormas ini juga membuat pemerintah Kabupaten Garut geleng kepala karena dikabarkan mengubah bentuk lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia Garuda Pancasila. Ya, ini uang yang sudah dicetak oleh mereka, tapi kita belum tahu juga peruntukannya untuk apa gitu ya. Tapi dia kan kesan seolah-olah ini sudah memposisikan ya punya otorisasi besar ya, semacam negara lah ya, punya mata uang sendiri kan gitu ya. Yang tak kalah mengagetkan, Majelis Ulama Indonesia menemukan fakta baru terkait penistaan agama yang dilakukan organisasi Tunggal Rahayu. MUI Garut Jawa Barat menerima laporan terkait penambahan huruf pada kalimat Bismillah menjadi Al-Bismillah. Karena memang data yang lengkap di MUI belum, baru postingan-postingan, informasi foto yang di-share ke kami. Bila mana betul itu fisiknya ada, ya, gitu kan. Maka itu merupakan sebuah penistaan terhadap agama.
Pengikut paguyuban Tunggal Rahayu diduga kini telah berjumlah ribuan orang yang tersebar di 4 kabupaten Jawa Barat. Mereka tergabung diiming-imingi dengan pelunasan hutang yang dapat dibayarkan melalui cetakan uang kertas yang dikeluarkan oleh ketua paguyuban. Lantas, bagaimana proses perekrutan paguyuban ini berlangsung? Paguyuban Kandang Wesi Tunggal Rahayu sebelumnya terdeteksi di beberapa kabupaten seperti Majalengka, Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung. Beberapa pengikut Kandang Wesi Tunggal Rahayu pun masih terdaftar sebagai anggota sampai hari ini. Para pengikut Tunggal Rahayu pun tak pernah berkomentar perihal uang palsu dan lambang Garuda yang diubah oleh ormas ini. Ya namanya kalau itu mah padepokan. Cuman saya berkumpul awalnya maunya silaturahmi sama rekan-rekan. Sudah silaturahmi, istilahnya apa kalau di Sunda itu tawasulan. Dari korban-korban yang sudah kita periksa bervariatif antara 100.000 sampai dengan 600.000 per orang itu. per orang. Dijanjikannya juga dengan rangkaian-rangkaian kata-kata yang berbeda-beda. Ada yang dijanjikan untuk masuk kerja, ada yang dijanjikan untuk dilunasi hutangnya, ada juga yang dijanjikan bahwa organisasi tersebut bisa mencairkan deposito berupa emas sebanyak 80.000 kilogram dan masih banyak hal lainnya yang dijanjikan dari hasil pemeriksaan. Jadi variatif, berbeda antara korban-korban yang lain. Namun salah satu anggota Tunggal Rahayu Ai Laila, warga desa Cisewu, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Belum genap 1 bulan sejak ia memutuskan bergabung pada Agustus lalu, Ai Laila memilih mundur dari keanggotaan karena merasa tidak sepaham dengan jalannya organisasi. Saya belum sempat mendapatkan apa-apa karena saya sebentar gitu ya masuk keluar lagi. Begitu ada yang saya mengetahui tentang aturan mereka, tentang segala bentuk yang ada di dalamnya. Segelintir ya yang saya dapat itu infonya, tapi saya sudah tidak sepaham dengan pendapat mereka. Saya keluar lagi. Lalu, bagaimana jika dilihat dari sisi agama? Jika kita mengikuti kelompok atau ormas seperti Kandang Wesi Tunggal Rahayu. Biasa mengerikannya saat ini, kalau gara-gara orang menyebarkan berita bohong tentang adanya perkumpulan Tunggal Rahayu, di mana jelas mereka mengatakan dibikinlah oleh mereka uang palsu. Bukankah ini berbohong? Bukankah ini membohongi rakyat? 1 lembar saja uang palsu kalau kita belanjakan, hukumannya sudah tahu kita dalam undang-undang negara kita. Dan ini berbohong, artinya haram hukumnya. Orang yang berbohong, yang mencetuskan tentang Tunggal Rahayu, yang mencetuskan tentang adanya uang palsu, yang mengajak, yang diajak, semuanya dosa. Lantas, mengapa kelompok yang menyimpang seperti Tunggal Rahayu seolah tumbuh subur di Indonesia? Bagaimana masyarakat bisa terhindar dari tipu daya sebuah ormas? Kalau negara bisa melakukan tugas utamanya, menyejahterakan masyarakat, menjadi pelindung dan pencipta kenyamanan, dan memastikan masyarakat itu bisa mendapatkan kenyamanan sebagai warga negara, saya kira ekspresi seperti yang dilakukan oleh Pak Sutarman itu bukan hanya tidak akan muncul, ya, mungkin kalaupun ada juga tidak akan laku.